Dia pegang tangan Pak Pendeta dengan polosnya. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau tahu Pak Pendeta sedang sakit. Hai Pak Pendeta, kalau engkau mau sembuh, sembuhlah. Kalau engkau mau mati, matilah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah lawatan ya, seringkali kalau tidak dipenuhi dengan hati yang tidak tulus, tidak murni gitu ya. Saudara pahamilah bahwa orang-orang di sekeliling kita akan melihat itu. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pasti akan diteladani oleh orang lain. Tentu teladan-teladan yang baik. Bahkan dalam diri anak ini, profil seorang pendeta adalah yang patut diteladani. Jadi makanya secara sederhana dia copy paste dengan apa yang didoakan oleh pendeta. Seperti itu juga yang dia lakukan kepada pendeta tersebut. Tapi saudara-saudara, ketika berbicara tentang lawatan Allah kepada manusia, saudara bisa pahami betapa kegelisahan itu terjadi ya di dalam peristiwa Natal. Mungkin kita saat ini cuma merasakan bahwa ada sukacita, ya kan? Tetapi pada dasarnya ketika kita mendasari dan memahami lebih dalam peristiwa Natal, ada begitu banyak ketakutan, keraguan dan kegelisahan yang terjadi. Sekalipun di dalam ujung peristiwa momen Natal itu adalah sukacita. Tapi saudara, saya mau katakan, pergumulan yang kita juga hadapi dalam kehidupan ini, ingat bahwa di ujung sana ada sukacita yang Tuhan siapkan. Tapi persoalannya kita mau taat apa tidak, saudaraku? Ya, seperti fragmen tadi. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan sebuah motivasi modus, bukan didasari dengan fokus? Ingat, kita hidup dalam kehidupan orang-orang beriman itu bukan spiritualitas yang modus, saudara, tapi spiritualitas yang fokus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sadar bahwa ini belum ada jawabannya Tuhan, tapi kita tetap melakukan ketaatan kita, saudara. Dan itu yang dialami oleh Maria. Secara perlahan kita bisa bilang begini, saudara. Kenapa ada sebuah istilah jangan takut yang diungkapkan oleh malaikat kepada Maria dan para gembala, saudara. Saudara pahami bahwa konteks pada saat itu setiap malaikat datang pasti beritanya apa? Penghukuman, saudara. Penghukuman, makanya selalu didasari dengan ketakutan. Tapi ya itu, malaikat pergi berbuat dosa lagi, gitu ya umat Tuhan. Makanya berita-berita yang disampaikan oleh malaikat itu adalah sesuatu yang bernilai penghukuman. Kamu salah, Tuhan mau kasih hukuman seperti ini. Umat Tuhan menyeleweng dari Tuhan, Tuhan mau kasih hukuman ini. Tapi dalam peristiwa penantian yang dialami oleh Maria, malaikat Gabriel memulai dengan sebuah kata, jangan takut. Karena ini bukan berita penghukuman, tapi ini berita sukacita tentang Mesias yang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun. Dari setiap generasi ke generasi, sejak zaman nenek moyang mereka, Tuhan mau hadirkan itu pada kisah Maria dan Yusuf. Jangan takut. Itu memberikan satu penguatan. Ini bukan berita penghukuman, tapi berita sukacita. Para gembala juga demikian, saudara. Mereka merasakan bahwa kalau malaikat datang itu udah kayak mau habislah hidup kita. Karena Tuhan kalau sudah murka, tidak ada satupun manusia bisa menghambat. Kira-kira begitu konsepnya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, persoalan yang dialami oleh Yusuf. Ada keraguan yang dia punya. Sampai Tuhan berbicara lewat mimpi. Betul kan? Jangan ragu untuk mengambil dia sebagai istrimu. Saudara, keraguan itu wajar, saudara-saudara. Kenapa? Karena Maria pun juga mengalami ketakutan, ragu. Tapi walaupun dia mengatakan jadilah seperti yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki. Saudara bisa membayangkan level mereka itu baru level pertunangan. Ya. Dalam tradisi Yahudi pada saat itu level pertunangan yes, bahwa sang pria, calon suaminya sudah bertanggung jawab penuh kepada istrinya, sekalipun mereka satu hal yang mereka tidak boleh harus lakukan, yaitu persetubuhan. Ya. Tapi untuk kehidupannya si suami, calon suami ini harus menjaganya.
Makanya saudara-saudara mereka baru level itu. Dan pada saat itu hukum Yahudi, ketika ditemukan seorang wanita mengandung, ya, dan tanpa ikatan pernikahan, yang terjadi apa? Hukum Yahudi ditegakkan, yaitu dirajam dengan batu sampai mati. Saudara, ketakutan itu terjadi pada diri Yusuf, pada diri Maria. Dan itu juga tidak mudah lagi saudara-saudara. Tapi bukan berarti bahwa ketika ada ancaman Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja dan Tuhan perkenankan mereka harus melakukan sensus penduduk ke Bethlehem. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya sesuatu yang mungkin bersifat hukuman sosial itu tidak dilakukan, tidak terjadi. Tapi apa yang selanjutnya terjadi sampai Bethlehem nggak beres juga saudara ya. Penginapan penuh. Dan apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan tetap bekerja dan Tuhan memakai seseorang yang memiliki penginapan, yang memiliki hati nurani untuk berbelas kasih melihat Maria sedang mengandung. Kalau yang lain apa saudara? Kalau drama-drama anak sekolah minggu begitu toh? Ya. Tok 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 ada penginapan? Tidak ada. Ya toh? Nanti ke sebelah lagi. Tok 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 ada penginapan? Tidak ada gitu ya. Tapi saudara, Tuhan tidak berhenti bekerja. Tetapi Tuhan memakai seseorang yang memiliki penginapan yang berbelas kasih. Itulah Allah kita. Allah yang berbelas kasih. Dia tidak akan pernah memperkenankan pencobaan hidup yang kita alami itu melebihi kekuatan kita, saudara-saudara. Ya. Akhirnya apa? Sekalipun tempat itu hina, tapi saudara harus pahami, kandang domba orang-orang di Bethlehem sama kandang domba orang-orang di Indonesia itu beda saudaraku. Ya. Jadi artinya betul itu adalah sesuatu yang memang hina. Itu sesuatu yang sangat sederhana. Tapi saudara-saudara, Tuhan memilih cara sederhana untuk menyatakan sebuah perkara besar. Jadi saudaraku, lewat peristiwa itu mengingatkan kepada saudara apa? Ketika saudara mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan menunggu sesuatu yang besar. Tapi mulailah dari hal-hal yang sederhana. Ya. Mulailah dari hal-hal yang sederhana yang bisa berdampak besar buat orang lain. Sekalipun saudara hanya bisa tersenyum kepada seseorang, tapi ingat senyuman saudara bisa mengubahkan hidup orang itu. Walaupun kecil yang saudara lakukan, mungkin tidak menyelesaikan masalah dia, tapi setidaknya saudara bisa meringankan masalah yang sedang dihadapi. Dan saudara-saudara, dengan kesederhanaan Sang Mesias itu lahir di dalam palungan. Tapi saudara-saudara, ini mau mengingatkan kepada kita. Ada sebuah sebutan, ya. Palungan itu kan tempat makanan sebenarnya, makanan. Saudara bisa pahami bahwa itulah makanan rohani yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yaitu apa? Perintah-perintah dari Sang Mesias. Ya. Itu adalah firman kehidupan. Jadi bukan sekedar kita terjebak di dalam sebuah ornamen suasana Natal dengan kemeriahan, tapi mari lihatlah bahwa orang-orang yang sudah dilawat oleh Tuhan, yang dimana Tuhan sudah menghadirkan sukacita. Ingat, sukacita tidak boleh berhenti pada diri kita, saudaraku. Ya, firman Tuhan mengatakan begitu. Beritakan itu kepada orang lain. Para gembala diutus untuk memberitakan kepada orang lain. Ya, semuanya menjadikan sesuatu yang bukan hanya untuk diri kita. Bahkan pemazmur bilang apa tadi? Semesta alam pun ikut bernyanyi, bersukacita. Artinya apa saudaraku? Sang juru selamat itu bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi sukacita itu harus dirasakan oleh orang lain, harus dialami oleh orang lain. Bagaimana Allah yang peduli kepada kita, bagaimana Allah melawat kita, bagaimana Allah menguatkan kita. Sekalipun kita punya pergumulan yang belum selesai sampai hari Natal di tahun ini, tapi ingat di ujung sana ada sukacita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Nah makanya saudara-saudaraku, ketika kita benar-benar memahami bahwa hidup di jalan Tuhan itu tidak selalu mudah. Tapi mari pahami dengan baik, ya, bahwa jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang terlihat di luar tetapi di dalamnya buruk. Ini contoh saudara-saudara, kalau di pohon Natal, ya, ornamen pohon Natal biasanya di bawah pohon Natal itu ada apa? Kado.
Ya, tapi persoalannya saudara-saudara, kado-kadonya itu seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Kado-kado di pohon Natal kebanyakan yang di luarnya berkilau-kilau kertas minyaknya, mengkilat-kilat, begitu kan? Tapi coba buka isinya apa? Batu bata, saudara-saudara. Iya tuh. Saya mau katakan apa, saudaraku? Saya mau katakan, jangan sampai kita jadi orang Kristen itu tampak berkilau di luar, tetapi dalamnya kita keras. Tuhan tidak mau seperti itu. Artinya bahwa setiap kita harus mampu untuk dapat menunjukkan sebuah perubahan di dalam sebuah peristiwa Natal. Tuhan bukan hanya merubah dunia dengan kedamaian, tetapi kita juga harus mampu membawa damai buat orang lain. Kita seringkali menjumpai perseteruan di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan. Kita berjumpa dengan orang yang sangat egosentris. Kita berjumpa dengan orang yang sangat keras kepala. Kita berjumpa sama orang yang tidak punya manajemen waktu. Tapi saudara-saudara, mari pahami, bukankah pelayanan itu sebagai media kita untuk bertumbuh bersama-sama? Ya, untuk kita semakin lebih matang dan dewasa. Betul? Itu adalah sekolah. Sekolah di mana kita dibentuk bersama-sama. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya yang lebih hebat dari dia. Ya. Dia lebih kecil dari saya. Saudara-saudara, artinya bahwa setiap kita mampu untuk dapat melihat bahwa kalau Tuhan sudah memandang kita berharga, jangan sampai kita merendahkan orang tersebut. Kenapa? Karena Tuhan saja sudah memandang berharga, kok kita berani-beraninya memandang dia rendah? Berarti kita mau lebih dari Tuhan dong. Ya. Jadi makanya saudara-saudara, ini contohnya begini. Saudara pernah ke jalan ke pasar? Udah lupa pasar? Mentang-mentang Natal jalannya ke mall. Saudara jalan ke pasar. Oke? Jalan itu becek. Ya, ada kubangan air kecil begitu. Dan di tangan saudara ada 10 juta, saudara. Di tas saudara, 10 juta. Happy nggak? Jangan cepat ngomong amin. Enggak. Saya cuma nanya doang, happy nggak? Ini cepet banget, amin. 10 juta di tangan dan saudara jalan di pasar yang becek. Saudara happy? Kenapa? Karena bawa uang toh 10 juta. Saudara jalan, saudara happy, pegang tas itu. Tapi saudara di tengah-tengah perjalanan, saudara di situ di depan mata saudara ada duit 100.000 jatuh. Ada di depan saudara, sudah kotor, becek. Pertanyaan saya, di tangan saudara ada 10 juta. Itu duit 100.000 saudara ambil nggak? Hei, di tangan 10 juta. Di tangan ada 10 juta, tapi di depan itu ada 100.000 tapi becek lecek. Saudara ambil apa tidak? Loh, di sini 10 juta. Ini udah kelihatan manusia-manusianya ini. Tapi di depan saudara 10 juta saudara ambil, udah becek loh, udah lecek, udah basah. Kenapa saudara ambil? 100.000, ya. Ketika saudara ambil dengan harapan apa? Semoga di depan sana ada lagi toh. Sekalipun becek. Saudara, saya mau katakan 100.000 itu menjadi sesuatu yang berharga. Sekalipun kita punya 10 juta. Saudara-saudara, Tuhan sudah punya kemuliaan, amin. Betul? Tapi manusia yang becek, yang sudah jatuh dalam lumpur dosa, tetap berharga. Tuhan sudah punya kemuliaan. Tapi bukan berarti dia membiarkan manusia yang berharga itu jatuh di dalam lumpur dosa. Itulah Natal. Yang mau mengajarkan kepada kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau datang melawat kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita boleh memaknai Natal sebagai sebuah musim yang mengajarkan kita tentang kekuatan sederhana yang bisa mengubah dunia. Natal mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Pesan Natal adalah pesan tentang pengharapan, tentang cinta kasih dan kedamaian bagi seluruh dunia. Beritakanlah itu, jadilah pembawa damai
untuk sekeliling kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat hening sejenak.